Rasulullah merupakan sosok teladan bagi seluruh umat Islam di dunia. Wafatnya Nabi dan Rasul terakhir tersebut meninggalkan duka yang amat mendalam bagi kaum muslim. Apa yang dilakukan Rasulullah sehari sebelum beliau wafat? Rasulullah menderita demam selama 13 atau 14 hari sebelum akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Masih dari sumber yang sama, Rasulullah wafat pada hari Senin. Sehari sebelumnya yaitu Ahad, beliau memerdekakan budak-budak lakinya, menyedekahkan 7 dinar dari harta yang dimilikinya, dan menghibahkan senjata-senjatanya kepada kaum muslim. Pada malam Senin, Aisyah meminjam minyak lampu dari tetangganya. "Berikanlah kepada kami sedikit dari minyak yang kamu miliki pada lampu kami ini," kata Aisyah. Saat itu, baju besi Rasulullah masih digadaikan kepada orang Yahudi senilai 30 sa gandum. Adapun mengutip tafsir Al-Azhar karya Hamka, Rasulullah masih sempat menyampaikan pidato sehari sebelum beliau wafat. Beliau berpidato kepada sahabat-sahabat tercinta dari kaum Muhajirin dan Ansyar. Dalam pidatonya, Rasulullah menyampaikan bahwa sekalipun masa berpisah sudah dekat, kelak mereka akan bertemu kembali di tempat perjanjian, yaitu telaga bernama Haud. Dengan kata-katanya tersebut, Rasulullah pun memberi pengharapan kepada umat-umatnya yang tidak sempat melihat wajah beliau. Rasulullah tinggal di Makkah setelah menerima wahyu selama 13 tahun. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Hadits riwayat Tirmidzi. Rasulullah jatuh pingsan setelah beliau sakit, lalu beliau sadar dan bersabda, "Apakah waktu salat telah tiba?" Para sahabat menjawab, "Ya." Rasulullah pun bersabda, "Perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, dan perintahkan Abu Bakar untuk memimpin orang-orang dalam salat." Bilal pun mengumandangkan azan, lalu Abu Bakar mengimami salat bersama para sahabat. Saat itu, Rasulullah merasakan sakitnya sudah mulai membaik. Beliau pun bersabda, "Carikan untukku orang yang bisa memapahku." Maka datanglah Barirah dan seorang laki-laki lainnya. Kemudian, Rasulullah dipapah oleh 2 orang tersebut. Saat melihat beliau dipapah keluar rumah, Abu Bakar hendak mundur, tetapi beliau memberi isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya sampai menyelesaikan salatnya. Kemudian, Rasulullah wafat. Lalu sahabat berkata, "Wahai Salim, pergilah kepada sahabat Rasulullah, Abu Bakar, dan panggillah ia kemari." Maka, aku pun pergi menemui Abu Bakar yang sedang berada di masjid sambil menangis sesenggukan. Ketika melihat kedatanganku, Abu Bakar bertanya kepadaku, "Apakah Rasulullah telah wafat?" Aku menjawab, "Akan tetapi," Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, jika aku mendengar seseorang menyebutkan bahwa Rasulullah telah wafat, maka aku akan menebas orang itu dengan pedangku ini." Abu Bakar berkata, "Mari, kita pergi." Aku pun segera pergi bersamanya. Abu Bakar pun masuk ke kamar Rasulullah, lalu memeluk beliau, kemudian memegang beliau sambil membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 30.